Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih terkait kisruh antara Pondok Pesantren Lirboyo dan Trans 7, di mana kita ketahui ada yang pro, ada yang kontra. Yang satu mendukung Trans 7, yang satu mendukung Pondok Pesantren Lirboyo. Di sini saya mendapatkan sebuah video di mana di sini ada seorang kiai yang berpendapat yang menurut saya cukup bagus. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pesantren dan Trans 7, mengingat masalah ini sudah semakin parah, bahkan termasuk berbahaya bagi umat, maka saya yang awam dan fakir ini terpaksa berbicara melalui konten. Pertama, saya serukan buat para ustadz, santri, para guru, orang-orang yang mondok yang banyak mengkanter masalah ini di konten ini, saya ingatkan kembali. Sekarang kita sudah sama paham bahwa memang dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Ketika dakwah memukul, inilah kenyataan yang kita dapat. Umat bukan membela, bukan memihak kepada kita, justru memihak pada yang sebelah. Apakah ini kita sadari? Kalau cara yang kita pakai terus seperti ini, dengan memukul mereka yang membela Trans 7, bisa-bisa habis umat ini kita usir. Tindakan yang sudah kita laksanakan dengan mencemooh, dengan mengatakan bermacam-macam, mengistilahkan mereka tidak pernah ke pesantren, mengatakan mereka bodoh, tidak cinta dengan pesantren, itu sama saja dengan mengusir mereka. Tugas pendakwah itu merangkul dan membuat mereka makin cinta, bukan semakin mereka muak melihat kita. Berimbas kepada kecintaan kepada kiai para pesantren, itu akibat ulah kita sendiri. Karena kami lihat perkembangan sekarang, permasalahan awal adalah dari Trans 7 ke pesantren, tapi sewotnya sepertinya sudah tidak lagi ke Trans 7, tapi yang membela Trans 7. Mereka yang memihak pada Trans 7. Berbagai konten yang kami lihat yang mengaku membela pesantren, memperbaiki citra pesantren, justru memperburuk mata pesantren, mata kiai, di mata publik, di mata umat ini. Contoh, banyak sekali konten yang mengatakan siapa-siapa yang membela Trans 7, mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Ada juga yang menawarkan, kalau kalian ingin tahu, silakan ke pesantren. Bahkan yang lebih parah lagi, ada lagi yang sampai mengatakan, hai monyet, kepada orang-orang yang mendukung Trans 7. Dia pikir seperti itu memperbaiki citra pesantren, semakin memperburuk. Inilah yang saya maksud itu memukul umat sehingga umat berlari. Ini berbahaya kalau dibiarkan. Jadi asal tahu, yang penyebab banyaknya umat sekarang ini yang membela Trans 7 itu bukan karena tidak sayang dengan pesantren, bukan karena tidak cinta pada kiai, tetapi orang pesantren yang diakui mempunyai ilmu yang luas, ilmu yang begitu tinggi, mampu menghadapi segala masalah dengan bijak. Sampai saat ini hanya segelintir yang mampu melaksanakan itu, dan konten-konten mereka kalah musuh orang-orang yang arogan, yang sok jagoan, yang sok hebat, mengaku bela pesantren, tapi tidak sesuai. Sehingga sampai-sampai kami sendiri curiga, ini benaran orang pesantren atau orang yang mau merusak, memang mau memecah belah. Sudah dimanfaat, itu boleh jadi dimanfaatkan. Jadi buat saudara-saudaraku yang di pesantren, lulusan pondok pesantren, para dai, para ustadz, sadarilah bahwa antara kalian dengan Trans 7 itu tidak beda antara guru dengan murid. Tidak beda seperti, bukan selevel.
Bayangkan bila seorang murid mengkritik seorang guru. Pak, kenapa begitu? Tahu-tahu gurunya marah-marah karena dikritik. Apa yang terjadi? Muridnya bukan semakin pintar, bahkan semakin bodoh dan menjauh. Padahal tugas guru itu membuat siswanya semakin pintar dan semakin dekat dengan dia. Begitulah yang terjadi. Sebagai guru, yang dilakukan itu harusnya dengan pendekatan yang menjelaskan, yang membuat siswa lebih pintar. Apa yang siswa tidak mengerti dijelaskan dulu permasalahan. Bukan guru yang marah, malah sampai dengan kata-kata kotor, bodoh dan bermacam-macam. Ini kalau sudah seperti ini, siapa yang akan disalahkan kalau akhirnya umat ini lari? Semestinya umat Islam ini berpihak ke pesantren, ke kiai. Kok bisa-bisanya berpihak ke Trans 7? Apa yang mereka suka dengan Trans 7? Belum tentu ada. Cuma tidak suka melihat cara pembelaan yang membabi buta tanpa keilmuan dan tidak sesuai dengan lulusan pesantren. Itu yang jadi masalah. Jadi dengan adanya ini, jadikan pelajaran bahwa jangan hanya teori bahwa dakwah itu harus merangkul umat, bukan memukul. Bukan hanya teori, praktek yang terpenting. Jadi seakan-akan sekarang ini orang pesantren cuma bisa teori, pasti praktekkan di lapangan, ditempuh masalah, sama sekali ilmunya tidak digunakan. Ini kecewa umat, kecewa sekali. Mereka mendukung Trans 7 bukan karena benci kepada pesantren, bukan karena benci kepada kiai. Itu adalah bentuk kekecewaan umat kepada orang-orang pesantren yang dikira berilmu tinggi, berkualitas, ternyata tidak mampu untuk mengaplikasikannya ketika mendapat masalah. Itu yang sebenarnya. Kami sudah mendapatkan beberapa video. Ada ustadz-ustadz yang memang dengan benar, lurus, mereka berusaha menjelaskan bahwa ini bukan feodalisme, bahwa ini bukanlah suatu kesalahan. Mereka bahkan sampai mengeluarkan dalil, mengeluarkan cara berpikir dengan akal. Tapi konten mereka kalah seru, kalah viral dengan konten-konten yang dengan cara arogan. Kasihan mereka sudah payah untuk berusaha menyelamatkan pesantren dengan benar, dengan cara yang sudah profesional sesuai dengan keilmuan, tapi dirusak oleh mereka yang kita pun tidak tahu. Boleh jadi di antara orang yang mengaku kami adalah orang pesantren. Siapa-siapa yang tidak suka dengan pesantren silakan keluar. Boleh jadi mereka itu cuma konten kreator yang mengatasnamakan diri orang pesantren, padahal mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Mereka cuma cari viral. Ini berbahaya. Bahkan ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah Islam. Siapa penyebabnya? Apabila terjadi perpecahan nomor sekian murid, yang pertama disebabkan guru dulu. Dalam hal ini siapa gurunya? Trans TV? Bukan. Trans 7? Bukan. Yang mereka yang berilmu agama yang tinggi itulah gurunya. Kenapa mereka tidak bisa mendidik umat? Mereka sudah sekian tahun, mereka itu tangan-tangan dari yang kuasa, yang diamanatkan untuk perbaiki umat ini. Ternyata ketika ada masalah mereka tidak mampu, bahkan arogan. Jangan salahkan umat kalau membela Trans 7. Kan bagaimana hasil didikan gurunya, bagaimana sikap gurunya. Lalu, seperti apa yang kami maksud? Ketika ini memang sudah tidak ada solusi, tertutup pemikiran, sementara keadaan semakin meruncing dan semakin parah, maka kami memberikan usul. Bagaimana usulnya? Satukan kekuatan pesantren, buat satu kesatuan, lalu keluarkan konten yang memang konten tersebut bukan perorangan, tapi atas nama dari seluruh pesantren. Isinya apa? Satu, atas video-video yang memang terjadi salah paham oleh masyarakat. Jika memang ada penjelasan, jelaskan masalah itu. Baik dengan dalil ataupun dengan akal, jelaskan. Agar masyarakat ngerti. Yang kedua, kalau memang ada video-video yang memang tidak bisa ditoleransi di pesantren, baik itu misalnya pencabulan terhadap santri dan lain-lain, itu siapapun sudah tahu itu memang salah. Bahkan dari orang-orang pesantren pun ada yang sudah mengakui bahwa itu memang benar terjadi, tapi tidak di semua pesantren. Nah, itu kita akui di video kita. Bahwa itu benar ada, kita akui, dan inilah yang memang menjadi PR kita untuk kita perbaiki bersama. Jangan sampai terjadi lagi di pesantren. Akui seperti itu.
Itu yang diharapkan oleh netizen sebenarnya. Artinya, dengan adanya pengakuan seperti itu, ada harapan pesantren ini bakal maju ke depan, bakal semakin baik. Ketika semua kritik itu ditolak dan semua dianggap salah, bahkan dengan keras, bahkan dengan cemoohan, umat ini merasa kecewa, tidak ada harapan ke depan pesantren akan semakin baik. Itu yang jadi masalah. Jadi jangan lagi mengkanter masalah ini, jangan lagi memberi penjelasan masalah ini dengan perorangan. Harus ada forum besar, forum seluruh pesantren yang memberikan cara yang bijak, cara yang tepat untuk menjelaskan yang sifatnya merangkul umat, sehingga umat mengerti sampai akhirnya umat tahu bahwa oh, seharusnya kami berada di sini, di pihak pembela pesantren, bukan berada di pihak yang sebelah. Itu saja. Gimana menurut kalian tentang apa yang disampaikan oleh Kiai tadi? Apakah bisa dimengerti? Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.